Baik, sekarang kita akan melakukan praktek bagaimana membuat file HDF5 dan juga nanti membukanya dengan menggunakan Pandas. Yang pertama adalah kita akan membuat frame. Frame ini bentuknya seperti dictionary. Ya, jadi di sini kita punya key-nya adalah A, lalu di situ ada value-nya berupa random. Nampak random ada sebanyak 100 data. Lalu di sini kita akan membuat variabel namanya store, di mana store ini akan membuat data ya yang tadi HDF5, di mana ekstensinya adalah .h5. Nah, sekarang kita jalankan dulu yang ini. Nah, jika misalkan Anda perhatikan di sebelah kiri ini ada data yang baru dibuat dalam bentuk H5 ini. Selanjutnya, kita akan membuat suatu objek terhadap frame yang sudah kita buat sebelumnya. Misalkan, kita akan menambahkan objek 1, dan di sini dimasukkan ke dalam frame. Kita jalankan di sini. Lalu, kita akan membuat objek lain, namanya objek underscore column, di mana dia dari frame, di mana value-nya adalah A, ya, yang ada di sini, tadi dalam bentuk dictionary. Lalu kita jalankan di sini. Selanjutnya kita jalankan lagi. Nah, ini adalah file path-nya. Ya, jadi store ini dia merupakan suatu file path yang menuju ke file H5 ini. Objek yang terdapat dalam H5 ini dapat diambil dengan menggunakan API, ya, seperti apa yang kita gunakan dalam memanggil value di dictionary. Ya, ini contoh, kita akan memanggil objek 1, ya, setelah kita jalankan di sini. Nah, ini adalah objeknya. Nah, jadi di sini kita memiliki seluruh objek yang sebelumnya ada 100 data. Ya, yang tadi di atas nih, random data, ya ada 100. Yang di sini ada 10 data pertama. Jika Anda ingin melihat ke data selanjutnya, ini ya antara 10 sampai 19 dan seterusnya. Nah, jadi di sini ada 100 data. Nah, lalu selanjutnya kita hendak membuat objek 2. Ya, objek 2 itu dari mana? Dari frame. Lalu formatnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk table. Jadi di sini HDF Store ini mendukung dua skema penyimpanan. Ya, ada yang fix dan juga ada yang table. Biasanya yang table ini dia pemrosesannya lebih lambat, ya, tapi ada keunggulannya dalam kemudahan operasi query-nya. Ya, jadi kita akan membuat dengan formatnya adalah table. Ya, lalu kita jalankan di sini. Nah, di sini fungsi put ini adalah eksplisit. Ya, jadi sebetulnya ini sama dengan apa yang kita buat sebelumnya, ya. Store objek 2. Ini sama seperti ini. Ya, sebelumnya kan kita menggunakan store objek 1. Sedangkan sekarang kita menggunakan put objek 2. Dari mana? Dari frame ini. Keunggulannya apa? Keunggulannya adalah kita bisa mengatur penyimpanannya dalam format apa. Ya, di sini kita definisikan table atau Anda pun bisa menggunakan fix. Nah, pada contoh ini kita lihat dalam bentuk format table. Lalu di sini kita hendak memilih dari objek 2 di mana indeksnya lebih dari 8 dan kurang dari 15. Kita jalankan di sini store. Sehingga di sini yang ditampilkan adalah sesuai dengan query kita di sini. Ya, jadi ditampilkan dari 8 sampai ke 15. Selanjutnya ini adalah store.close, artinya variable store ini sekarang tuh lagi online, sedang di open ya .h5-nya, sehingga jika Anda ingin menghapus data ini tidak akan bisa dihapus. Ya, karena kenapa? Sini kita lihat, nah nggak bisa. Karena ini sedang open. Ya sama aja ketika Anda membuka file PDF misalkan, sedang Anda buka, lalu Anda delete, nanti nggak akan bisa terdelete, karena sedang di open. Nah, sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menutup dulu. Ya, store ini kita tutup, close. Oke. Lalu selanjutnya, ada metode lain untuk membuat file H5 ini. Jadi di sini kita membuat frame, ya, frame lalu .toHDF mydata.h5. Nah, misalkan kita dalam bentuk objek 3. Sekarang kita coba jalankan formatnya, table, jalankan di sini. Nah, jadi data ini sebetulnya di-replace dengan yang di sini, ya, karena sebelumnya sudah kita close, sehingga ini sudah bisa di-replace. Ya, ataupun Anda delete pun bisa. Nah, ini contohnya adalah, coba kita delete dulu, ya, supaya terlihat perbedaannya. Nah, ini. Sekarang kita coba jalankan yang ini. Ya, sama saja, ya. Jadi di sini ada mydata.h5. Nah, sekarang kita membuat objek 3. Nah, lalu di sini kita bisa langsung menggunakan read_hdf. Ya, lalu filenya adalah mydata.h5.
dan yang kita ingin lihat adalah objek 3, di mana indeksnya adalah kurang dari 5. Sekarang kita jalankan di sini. Nah ini ya, jadi indeks yang ditampilkan adalah dari 0 sampai 4. Nah ini adalah metode yang straightforward jika Anda memiliki data, ya, lalu Anda ingin men-save-nya atau menyimpannya dalam bentuk H5, Anda bisa langsung menggunakan frame.to_hdf. Nah, begitupun jika Anda sudah memiliki file H5, Anda bisa menggunakan read_hdf. Yang lalu di sini adalah objeknya. Ya, karena sebelumnya kita membuat objek 3, maka kita open pun objek 3. Nah, ini adalah objek 3-nya. Ya, di mana tadi di awal frame ini dia memiliki kolom namanya A. Selanjutnya di sini kita hendak menghapus ya, karena sudah tidak digunakan lagi, kita hapus. Nah, sehingga hilang di sini. Jadi begitulah cara Anda membuka ataupun membuat file H5 dengan menggunakan Python, terutama dengan menggunakan Pandas library. Nah, sebetulnya .h5 ini akan sangat bermanfaat ketika Anda ingin mencoba men-train data untuk deep learning atau untuk machine learning yang memiliki fitur yang sangat banyak. Ya, misalkan kolomnya ada 200 gitu. Row-nya misalkan ada 1000 atau lebih. Nah, dengan data H5 ini menjadi lebih sederhana ya untuk proses training. Nah, nanti ketika kita membahas mengenai machine learning, kita akan mencoba bagaimana implementasinya. Jadi seperti itulah untuk materi mengenai HDF5 file.